Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in Walhamdulillahi Rabbil Alamin. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين فصل ونعتقد أن من أدخل الله النار بقبيلته مع إيمان فإنه لا يخلد فيها بل يخرج منها لأن النار في حقه كالسجن في الدنيا استوفى منه بقدر كبيرته وجريمته ثم يخرج برحمة الله تعالى ولا يخلد فيها ولا تلفه وجهه النار ولا تهلك أعداء السجود منه لأن ذلك محرم على النار ولا ينقطع طعمه من الله عز وجل في كل حال ما دام في النار حتى يخرج منها فيدخل الجنة ويؤتى من الدرجات على قدر طاعته التي كانت له في الدنيا خلاف ما قالته القدرية أن الكبيرة تخفت طاعته فلا يساب عليها وكذلك قول الخوارج تبا لهم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih membacakan tentang keimanan, tentang pasal iman. Jadi disuruh kita, diwajibkan kita, yaitu beriman tentang imannya, artinya percaya, percaya dengan berita-berita itu iman kan kita. Dan berimannya artinya bagi orang berakal, bagi orang yang berakal beriman toh, karena tertinggi daripada iman, tertinggi daripada akal itu adalah para roh yang berkuasa. Nah, roh nya kan ada nafsu, tingkatan nafsu dulu, nafsu toh. Kemudian orang tuh kalau bernafsu aja berarti sama dengan hayawan kan. Yeah. Kemudian dikasih akal, maka tertinggi lah. Inilah nilainya manusia berakal. Tapi berakal ini mempercayai aja ya, mempercayai aja, maka disebut adalah orang beriman. Tertinggi daripada iman yaitu musyahadah, penyaksian tadi. Penyaksian, orang yang menyaksikan musyahadah. Kayak Rasulullah dan para wali-wali itu ada beriman kadeh itu musyahadah tingkatnya. Ada beriman lagi. Kalau kita nih beriman karena akal. Makanya jadi Imam Al-Ghazali, orang yang beriman ini masih hayal, berpikir masih hayal, masih surga hayal, neraka hayal, banyak Tuhan hayal, imajinasi. Coba nanti suruh kita tuh sampai ma'rifatullah tuh lah, supaya jangan hayal. Nah, jadi akhirnya gara-gara hayalnya hanya kan sudah melihat pak, kada jelas yang ada nampak. Jadi uji orang nangka ini ganalnya nangka itu haruan ya. Iya juga kisah aja. Kabarnya, di sana jahat makanya bakunjun ya, mematok benar ya. Toman ganal-ganal. Nah kisahnya aja juga, iya juga itu orang beriman. Ya kadang kesana kan. Nah kecuali kunjun seorang, melihat seorang, ganalnya seorang itu namanya musyahadah. Nah tapi tingkatan awam kitanya adalah beriman dulu. Mujahidin di sini
kita harus mengimani bahwa orang bermaksiat, berdosa besar, walaupun punya iman, itu masuk neraka dulu. Nah itu dok, itu harus kita imani dok. Akan tetapi orang yang beriman tadi masuk neraka ada balawasan, karena dikeluarkan aja. Nah, dikeluarkan aja. Karena apa? Neraka itu ibarat di dunia ini masuk penjara dulu. Masuk penjara dulu hanya dikeluarkan. Jadi orang yang berdosa, bermaksiat, kita tuh harus percaya nangka itu tuh. Dan ini tuh akan diampuni. Kemudian karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya keluar daripada neraka. Nah, ketika di neraka, mujahidin di sini ada anggota nangka bakar. Yang pertama adalah wajah. Yang kedua adalah anggota badan yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh? Yang 7 itu lah. Anggota 7 itu pada terbakar aja. Karena apa? Karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala api neraka membakarnya. Nah, setelah masuk penjara tadi, maksudnya ke neraka tadi kan masuk penjara, akhirnya masuk surga dua. Dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat pangkat di sisinya. Nah, ini menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi berbeda ya dengan paham Al-Qadariyah, paham Qadariyah dan paham Khawarij. Bubuhannya itu mengatakan orang-orang yang berdosa besar itu ibaratnya salawasan masuk ke neraka, kada diberi ampunan, kalau yusabu alaiha, kada diberi pahala. Nah, jadi beda pendapatnya kan. Nah, kalau kita ini pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, kita beriman walaupun dosa menghalang kayak apa aja itu dimasukkan ke penjara dahulu, dicuci, dibersihkan, itu hanya masuk pada neraka. Itu yang perlu kita imani. Nah, kemudian ada lagi selanjutnya beriman kita dengan qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala. Yaitu takdir tadi baik yang baik maupun yang buruk. Baik takdirnya tadi yang manis maupun yang pahit. Kita harus menerima dong. Dijadikan Allah taala sehat, alhamdulillah. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak gegeringan, ada permintaan pula, alhamdulillah. Nah, itu menerima dengan takdir. Nah, baik yang manis maupun yang pahit menurut kita kada boleh mengeluh. Nah, dan seandainya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan keburukan, itu adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ada ibaratnya kita sangka buruk itu pada boleh. Sangka buruk, bahkan sangka buruk dalam diri kita pun pada boleh. Apalagi sangka buruk dengan yang lainnya tuh. Nah, misalnya ada aja dia bisa ini harapan apa itu ya, nah demikian menyalahkan. Nah, ini kan masalah iman di hati ya. Kalau lain amar ma'ruf nahi munkar lain lagi. Ini masalah keimanan dulu.
Makanya dia ulama itu ketika amal ma'ruf nahi mungkar tak ucapkan, akan tetapi masalah iman di hati akan tertanam supaya jangan tersalah diri kita kan. Jangan meniwas. Wa inna jama'a makana bisa fituhur zaman. Fama yakun illa yulpas wa nusur biqadari ta'ala wa qadri al-maqduri. Dan sesungguhnya ketika orang dari awal lahir sampai nanti sampai mati, sampai masuk surga atau neraka kan, itu sudah al-maqdur, sudah ditakdirkan. Wa annahu la mahisa li makhluqin min al-qadril maqdur. Ada manusia ataupun makhluk yang lainnya yang lulus daripada takdir ini. Karena apa? Sekalian sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, Lauhul Mahfuz ini pelanggan ada yang dibukakan terlebih dahulu, catatannya dulu. Para nabi kan, para wali pun dahulu juga takdir. Nah, baik takdirnya diri seorang atau takdir orang lain. Nah, bisa takdirnya tadi dipadahi secara jelas, bisa juga secara isyarat. Nah, salah satunya orang tanpa mimpi itu artinya Lauhul Mahfuz itu dibukakan begini. Nah, tetapi ada di sini yang secara jelas diperhatikan, dikisahkan, ada secara isyarat. Akhirnya nabi mimpi tadi cari tukang takwil, tukang tafsir mimpi. Nah, padahal di situ adalah dilihatkan ataupun dikabarkan tentang Lauhul Mahfuz. Jadi di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Lauhul Mahfuz ini kada kau digambarkan. Kalau menurut kita tulisan, catatan, nah kita paham dong, catatan ya, hayalannya. Nah kita hayal ya, Lauhul Mahfuz itu aja catatan tertulis, nah, sudah kering ya, maju, catatannya, kemudian bukunya sudah kering, tintanya sudah kering. Nah kita tahu itu adalah seperti buku. Nah kita paham, ujar Imam Al-Ghazali bukan seperti itu. Tetapi para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, Lauhul Mahfuz itu ibaratnya hidin itu kayak melihat TV, sandiwara, sudah ada cerita, nah kayak itu sinetron. Nah, jadi melihat kejadian-kejadian. Nah, makanya itu tuh bukan di buku. Nah kita tahu adalah Lauhul Mahfuz itu ada kayak buku, kayak tulisan. Wa anal khalaika, kalau seandainya tujuan manusia ini makhluk-makhluk nih berusaha la yanfa'u al-mar'a bima lam yanfa'illahu ta'ala lam yaqdaru alaihi. Seandainya manusia ini hendak berusaha tetapi tidak ada takdirnya, walaupun usahanya luar biasa, maka ada hasil. Nah, juga, tetapi kita ini disuruh berusaha, hasilnya kada tahu. Walaupun berusaha kayak apa aja, kalau memang takdirnya kada tetap. Kalau seandainya hendak membahayakan orang, tetapi belum takdirnya membahayakan, kada bisa juga. Seperti mana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti mana riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan berkata Allah Ta'ala, wa iyam sasqallah bidurin fala kashifa lahu illa huwa wa yuridka bi khairin
fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Kalau seandainya membahayakan seandainya seseorang itu mendapatkan bahaya, maka kada bisa menghalangi daripada bahayanya itu. Seandainya orang itu berkehendak dengan kebaikan, maka apabila seseorang itu dikehendaki kebaikan, maka orang lain kadangkala menghalangi kebaikan tersebut. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengasihi siapa yang dikehendaki. Nah, takdir dulu daripada Zaid bin Wahab an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsani ya Rasulullah al-masduq in khalaqa alaikum yasma'u fi bad'i ummih arba'in yawman narfa. Jadi ujian Nabi sallallahu alaihi wasallam Hidin bercerita bahwa bayi di dalam perut ibu selama 40 hari itu sudah berbentuk gumpalan darah. Kemudian 40 hari lagi berbentuk alqah. Alqah ini ya anak berbentuk bayi lah. Dan setelah itu mudghatan, setelah 40 hari lagi berbentuk kayak manusia. Nah, berbentuk manusia 40 hari. Jadi 40 hari kali 3 120. 3 bulan. 3 bulan lah. Nah, summa yub'atsullahu malkan bi'arba'ina kalimatin. Kemudian 4 bulan lah. Nah, datanglah diutuslah malaikat untuk meniup roh dan membawa kalimat tentang penciptaannya, laki-laki atau bibinian kan, masalah rezekinya sudah ditentukan, tentang amal baiknya yang baik atau yang buruk. Dan apabila dia beramal amalan ditakdirkan beramal amal ahli nar atau ahli neraka, maka dia juga ditakdirkan menjadi ahli neraka. Nah, waktu di perut ibu loh. Padahal ini waktu hidup di dunia ini beramal baik. Ibaratnya wa bainahu wa bainallah itu kada ada jauh jaraknya, sehasta aja. Nah, parakana sudah dengan Allah Ta'ala, dengan surga itu paraknya. Wa yusdiqu alaih kita bu, sekali didahului catatan ahli neraka. Dan akhirnya beramallah amal neraka, akhirnya masuk neraka. Nah. Dan juga di perut ibu tadi, orang tadi ditakdirkan tentang amalan masuk surga. Walaupun waktunya hidup bermaksiat, tapi di akhir hayatnya sempat aja diamalkan masuk amalan ahli surga. Nah, ini masalah takdir lah. Jadi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kayak apa kamu kayak itu kami ini, kamu sebenarnya ada yang pasti juga masuk surga. Bama ada pasti juga, ada bama ada pasti juga. Nah, ujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikmalu fakullu musayyarin lima khuliqalah. Beramal aja kalian sesuai dengan kemampuan, dengan akal normal ya. Biasanya jadi setiap nang digawi itu sesuai dengan takdir Allah. Misalnya orang tuh sugih takdirnya karena begawe. Gawiannya ada sugih. Nah, gawe sugih. Jadi beramal jadi
beramal aja, begawi aja. Jangan ibadah gara-gara takdir kada pasti juga kada begawi. Nah itu tersalah. Tersalah. Jadi begawi aja dulu, masalah hasil tersalah aja Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan itu beramal aja. Yang penting orangnya tuh masih berakalkan agamanya itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk orang berakal. Semasih bisa membedakan mana makanan, mana lain makanan, mana yang baik, mana yang tidak baik. Masih aja bisa membedakan, maka beramal aja. Ya, mal. Fakullam yasirin lima khuliqa lahu. Karena setiap yang ditakdirkan itu biasanya dia gawainya mengarah kepada itu. Kalau ahli surga, maka gawe hidupnya ahli surga. Ada pulang nih orang bertakun kan kepada Inna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, ara'aitu ma na'malu fih asyai'un faragha minhu. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat pian perkara yang kami ini beramal? Apakah sudah tuntung faragha? Apakah belum? Ujian Nabi sudah tuntung catatan berkah. Tuntung sudah, tamat sudah, tinggal menjalankan aja lagi. Ausai muqtadi'un wa muqtada'un. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afalan rakilu alaihi salatu wasallam, walaupun sudah tuntung jahidin sepertaannya dan ujung-ujungnya sudah tuntung, sudah kada mau merubah lagi. Tetapi karena kita punya amal, punya akal, mujahidin ikmalu ba'amal juga masih akalnya ada. Fakullu muyassirin lima khuliqa lahu. Setiap sesuatu yang sudah ditakdirkan itu biasanya sesuai dengan kemampuan yang ada. Kalau takdirnya ahli surga, maka menggawilah ahli surga. Apabila takdirnya sudah ahli neraka, maka menggawian di dunia gawian ahli neraka. Tentang takdir kan. Jadi masalah bertakdir ini yang kita harus imani. Karena sudah sebenarnya sudah tuntung, sudah kisahnya. Masalah umur, masalah rezeki, masalah jodoh, masalah mati. Nah, untung sudah dia nanti. Karena kita bakal benar bisa memilih, maka beramal aja. Masalah surga dan neraka itu urusan. Nah, ini masalah rukun iman lah. Nah, ini yang diimani oleh kita. Bagi orang-orang yang umum, orang-orang. Nanti kalau imannya hubungan orang ahli marifat lain lagi bisa didustakan. Ini neraka dan surga ada. Nah, orang yang tinggi itu didustakan ini karena beramal bukan karena surga dan bukan karena takut neraka. Nah, terbang mengalir. Makanya bubuhannya itu disebut dengan kharikul adat, keluar daripada kebiasaan. Nah, bubuhan wali itu ini kharikul adat, keluar daripada kebiasaan. Kada kawan diumumkan, kada kawan ditanahkan orang. Nah, karena ibaratnya pandangannya beda dengan pandangan kita. Kalau bubuhannya itu pandangannya adalah pandangan jauh benar, limpuak daripada langit sudah. Pandangannya limpuak daripada langit. Kalau kita ini masih di bawah bumi. Nah,
terpaksa iman harus mendengar kabar aja harus. Nah, kalau bubuannya sudah kemana-mana, mudah berjalan kemana-mana. Nah, itu ahli roh. Ya mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang-orang yang beriman selalu sampai akhir husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. أبدل أنه لا إله إلا الله 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 Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim lana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu